Pemirsa Gatra TV, Anda masih menyaksikan Gatra terkini. 10.000 desa sapi di NTB genjot produktivitas di kala pandemi. Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan merancang program 1.000 desa sapi dalam rangka menggenjot produktivitas sapi di tengah pandemi. Untuk tahap awal, program yang bertujuan mendorong produktivitas dan kesejahteraan peternak ini akan diimplementasikan di 5 provinsi, yaitu Provinsi Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Direktur Pakan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Makmun Mujahidin mengungkapkan, program 1.000 desa sapi ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Jokowi dalam rangka mendorong pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat khususnya protein hewani. Program ini bahkan dimasukkan sebagai program super prioritas Kementerian Pertanian tahun 2020. Menurutnya, Kementan terus upaya menggairahkan peternak dan para stakeholder untuk terus bersinergi membangun peternakan yang maju, mandiri dan modern sehingga swasembada daging terwujud. Salah satunya, menggarap potensi NTB yang merupakan salah satu lokomotif budidaya sapi di Indonesia. Dari Lombok Tengah, Herna Wardi, Gatra TV melaporkan. Datang Pak Menteri. Ini yang nggak ada penyakitnya itu ya? Iya Pak. Ini yang nggak ada penyakitnya. Silakan. Masih panas Pak. Masih panas. dari Lampung Pak. Ini daging sapi Bali yang kita kasih pakan lampauat, umurnya 1,5 tahun kita Ini udah matang bener nih. yakin. Ini langsung Pak. Dan Bapak akan bisa merasakan beda keruputannya karena dia kami aging 14 hari. Silakan Pak. Enak. Saya tambah di sini Pak. Nanti malam kita akan take di Menteri dan Pak Bu, mohon izin. foto bersama. Oh ya. Kementerian Pertanian berencana mengembangkan sentra pengembangan ternak berbasis desa di 1.000 desa di seluruh Indonesia sebagai salah satu cara untuk mewujudkan target swasembada pangan khususnya daging, sekaligus upaya menekan impor daging yang saat ini mencapai 280.000 ton dan 1,2 juta ekor sapi per tahun. Oleh pemerintah pusat, NTB sendiri dicanangkan menjadi salah satu daerah andalan untuk mewujudkan target tersebut. Ini ke depan lebih kuat. Bapak dan Ibu sekalian yang sama saya hormati. Yang kedua, kita masih impor daging sapi dari berbagai negara luar di atas 280.000 ton. Sama dengan kita yang impor setiap tahun di atas 1,2 juta ekor. Masa kita mesti impor? Masa harus beli dari luar? Kenapa kita tidak buat sendiri aja Pak Danrem, Pak Kapolda, ayo Pak Bupati, Pak Gubernurnya udah mau. Dan kalau kita lihat apa yang ada di depan mata kita sepintas saja, wah, ini menjanjikan luar biasa. Oleh karena itu, memang saya berharap besok dengan keinginan yang kuat dari Bapak Gubernur ditambah dengan kelompok-kelompok tani yang ada, maka pertanian yang ada di NTB harus bisa bergerak lebih kuat, khususnya peternakan. Dan kita saksikan hari ini adalah kita masuk dalam memanen panen yang ada. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu saya tentu berharap Pak Gubernur besok memang ada program tahun depan itu 1.000 titik, 1.000 desa. Satu desa itu memelihara 200 ekor sapi. Satu orang pelihara 2 ekor dan itu dikandangkan, itu disiapkan per klaster satu desa. Klasternya itu adalah dikelompokkan menjadi 5 desa Pak Gubernur. Berarti ada 1.000 di sana. Di sana ada gudangnya, di sana ada pabrik pakannya atau industri pakan kecil yang ada. Nah, kalau ini dipersiapkan di NTB, saya bahagia banget. Dan kenapa?
Saya tidak tahu apa karena Pak Gubernurnya yang minta ataukah memang Pak Gubernurnya sudah melihat gejala yang ada. Ternyata saya baca-baca di konsep yang saya lapor kepada Bapak Presiden, NTB memang nomor 1 di situ urutannya. Di tempat yang sama, Gubernur NTB Dr. Haji Zulkifli Mansyah SEMSC menegaskan kesiapan NTB sebagai lokasi pengembangan desa ternak. Melalui program tersebut diharapkan tidak hanya populasi ternak yang ditingkatkan, kemampuan peternak NTB dalam mengembangkan ternak juga bisa meningkat. Mudah-mudahan kebersamaan kita menghadirkan banyak keberkahan dan manfaat buat provinsi kita ini. Sebagai informasi, Lombok Tengah ini agak khusus. Jadi oleh pemerintah nasional, pemerintah pusat, kita disematkan sebagai top priority destination. Jadi diberikan prioritas utama oleh pemerintah Lombok Tengah dengan Mandalikanya. Dan bukan kebetulan, kita tidak ingin Pak Menteri nanti banyak event internasional. Kalau tidak ada halangan, insya Allah kita akan jadi tuan rumah MotoGP 2021 bulan Oktober tahun depan di Lombok Tengah. Nah, jadi Mandalika itu adalah top priority destination oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan ternyata Pak Menteri Pertanian ini punya juga program top priority program juga, namanya 1000 desa untuk pengadaan sapi. Nah, jadi nanti desa-desa akan dibagikan sapi-sapi oleh Pak Menteri Pertanian kita ini. Nah, ini tepuk tangan dulu buat Pak Menteri ini. Nah, biasanya Pak Jokowi itu karena ini top priority destination itu akan selalu menyempatkan hadir untuk melihat perkembangan Mandalika. Karena Mandalika ini adalah etalase nasional. Jadi kami ingin nanti Pak Jokowi datang ke sini bukan hanya melihat turis destination Pak Bupati Lombok Tengah, tapi mudah-mudahan di sekitar Mandalika supaya sekali jalan nanti sapi-sapi bantuan Presiden itu, bantuan Pak Menteri Pertanian sekalian bisa dilihat perkembangannya oleh Presiden. Nah, kalau ini sukses maka insya Allah lahan yang sangat luas di Pulau Lombok, Pulau Sumbawa siap desa-desa kami di seluruh Nusa Tenggara Barat mengembangkan program unggulan yang diinisiasi oleh Pak Menteri Pertanian ini. Kami terakhir memaknai betul bahwa pembangunan tidak boleh direduksi maknanya sebatas commodity center approach, tapi harus dimaknai sebagai proses upgrading human capacity. Jadi proses mengembangkan kemampuan masyarakat kita. Nah, kita tidak ingin nanti banyak event besar di sini, tapi masyarakat Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat hanya menjadi penonton di tempat kita sendiri. Mudah-mudahan dengan kedatangan Pak Menteri, banyak program-program yang bermanfaat dan bersinergi dengan kita. Bahkan insya Allah beliau sudah mengatakan tadi, kalau memang kita siap di NTB, beliau akan mulai melaksanakan programnya bulan depan, bulan September tahun ini juga. Sekali lagi terima kasih atas waktunya mendatangi kami Pak Menteri, abang saya yang luar biasa ini. Kemudian kalau ada penyambutan kami yang kurang berkenan mohon dimaafkan, dan kami atas nama pemerintah Nusa Tenggara Barat memberikan apresiasi yang luar biasa pada Bupati Lombok Tengah yang dalam waktu yang tiba-tiba, dalam waktu yang sangat singkat, tapi mampu menyiapkan acara yang fantastis, yang luar biasa di tempat kita ini. Terima kasih Pak Bupati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.